Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang fuzzy inference system dengan menggunakan metode Sugeno. Seperti yang teman-teman ketahui, minggu lalu kita juga membahas tentang fuzzy inference system tapi dengan menggunakan metode Mamdani. Nah, sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu, saya Desviana Valencia dengan NIM 1802045. Saya mahasiswi jurusan Teknik Informatika semester 5 Universitas Nurdin Hamzah. Nah, langsung aja kita bakalan lihat soal studi kasus yang bakal kita bahas. Nah, di sini kita akan mengangkat studi kasus tentang pencarian jumlah produksi berdasarkan beberapa pengaruh faktor. Nah, pada studi kasus kali ini kita mempunyai 3 input, yaitu suhu, kebisingan, dan pencahayaan. Sedangkan kita mempunyai 1 output, yaitu rata-rata jumlah produksi. Nah, setelah kita mengetahui input dan outputnya, maka kita langsung aja untuk praktek. Pertama-tama dan yang pastinya teman-teman harus punya aplikasi MATLAB terlebih dahulu. Setelah menginstal, silakan teman-teman buka aplikasi MATLAB-nya dan buka juga Common Windows. Nah, lalu teman-teman ketikkan fuzzy pada Common Windows lalu tekan Enter. Nah, maka akan muncul face editor seperti ini. Nah, karena di sini face editornya itu dengan tipe Mamdani, sedangkan kita akan membahas tentang Sugeno, maka kita ganti dulu. Nah, caranya teman-teman klik file, lalu klik new face. Nah, di sini ada 2 pilihan, yakni Mamdani dan Sugeno. Karena kita akan membahas tentang Sugeno, maka kita pilih yang Sugeno. Nah, sama. Karena di sini hanya ada 1 input. Sebentar, kita close dulu yang Mamdani karena kita akan membahas Sugeno. Nah, teman-teman bisa menambahkan input dengan cara klik edit, lalu klik add variable, dan tambahkan input sesuai dengan studi kasus teman-teman. Oke, di sini kita ada 3 input. Nah, buka dulu soalnya. Nah, lalu kita ubah namanya sesuai ya. Yang pertama ini ada suhu. Tinggal enter aja. Nah, maka akan berubah namanya. Lalu yang kedua ada kebisingan. Lalu yang ketiga itu ada pencahayaan. Nah, untuk outputnya itu kita buat namanya rata-rata. Nah, sama seperti metode Mamdani, di face editor yang Sugeno ini juga tidak bisa menggunakan spasi. Oke, kita enter. Silakan teman-teman double klik pada salah satu input atau output. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan mengubah membership functionnya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, pertama-tama kita harus mengatur rank-nya terlebih dahulu. Nah, di sini rank-nya 0 sampai dengan 38. Nah, teman-teman ubah, jangan lupa kurung sikunya 0 spasi 38, kita enter. Nah, maka akan berubah. Nah, kan teman-teman klik salah satu membership functionnya, kita ubah di sini seperti yang ada pada soal. Di situ yang pertama ada rendah. Nah, untuk tipenya kita tetap memakai trim. Nah, di sini parameternya adalah 18, 22, dan 26. 18 spasi 22 spasi 26. Kita enter kan. Oke, lalu selanjutnya itu normal. Kita
parameternya itu 22 spasi 26 spasi 32. Oke, kita enterkan. Lalu yang ketiga itu tinggi, parameternya itu 26 spasi 32 spasi 38. Kita enterkan. Nah, lalu oke, selanjutnya kita ubah yang ini. Ingat, setiap mengubah input atau output yang ada pada Vis Editor, kita harus menentukan rank-nya terlebih dahulu. Oke, untuk yang kedua itu rank-nya 0 sampai dengan 105. Jangan lupa kurung sikunya 0 spasi 105. Kita enterkan. Oke, kita klik salah satu membership function-nya. Kita ubah sesuai dengan yang ada di sini. Yang ada di sini, maaf. Itu ada tenang. Lalu parameternya itu 35, 55 dan 75. Kita enter. Oke, begitu seterusnya. Membership function yang kedua itu agak bising. Maaf, kita tidak bisa pakai spasi ya. Jadi kita sambung aja. Agak bising. Parameternya 55, 75, 90. Kita enterkan. Lalu yang ketiga itu bising. Parameternya 75, 90, 1. Kita enter. Selanjutnya kita ubah input yang ketiga. Input yang ketiga ini rank-nya 0 sampai dengan 700. Jangan lupa kurung sikunya 0 spasi 700. Kita enterkan. Oke, kita klik salah satu membership function-nya. Kita beri nama redup. Lalu parameternya itu 0 spasi 150 spasi 300. Enterkan. Lalu yang kedua kita beri nama agak terang. Parameternya 150 spasi 300 spasi 500. Oke, kita enterkan. Yang terakhir terang. Parameternya itu 300 spasi 500 spasi 700. Kita enterkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi outputnya. Nah, output pada metode Sugeno ini berbeda pada pengisian output pada metode Mamdani. Nah, jika pada metode Mamdani sebelumnya itu outputnya itu berbentuk variabel yang seperti ini. Nah, sedangkan di metode Sugeno itu tuh outputnya berdasarkan data-data yang dibuat atau diatur. Nah, pada studi kasus kali ini ada 27 data yang sudah dibuat dan diatur. Nah, pertama-tama kita akan menambahkan membership function-nya terlebih dahulu, karena di sini kan hanya ada 3 membership function, sedangkan kita membutuhkan sebanyak 27 membership function yang akan diinputkan, yang akan diisi ke dalam output ini. Nah, caranya adalah teman-teman klik edit, lalu klik add MFS. Nah, di sini ada 2 tipe, yaitu konstan dan linear. Nah, untuk pada studi kasus kali ini kita memakai yang konstan. Nah, untuk penambahan pada membership function ini itu maksimalnya hanya ada 9. Nah, jadi teman-teman kita jika ingin menambahkan itu harus melakukan beberapa kali untuk metode
maksudnya studi kasus kali ini. Karena studi kasus kali ini ada 27 membership function. Oke, kita tekan OK. Kita lakukan sampai cukup ya. Jadi ini saya tambahkan lagi 9. Lalu tambahkan lagi 6. Oke. Nah, jika sudah selesai menambahkan membership function-nya, barulah kita menentukan rank pada output. Nah, rank itu didapatkan dari nilai terbesar yang ada pada data-data yang sudah diatur. Nah, pada studi kasus kali ini kan ada 27 data. Nah, nilai terbesar pada studi kasus kali ini itu adalah 153. Nah, ada di nomor 11. Teman-teman jika ingin menggenapkannya menjadi 160 atau 180 atau 200 itu boleh-boleh saja, terserah dan sesuai keinginan teman-teman. Nah, kalau saya di sini saya akan menggenapkannya menjadi 160. Jadi rank untuk output itu 0 sampai dengan 160. Kita enterkan. Oke. Lalu selanjutnya setelah selesai mengatur rank, kita klik salah satu membership function, kita ubah namanya biar kita tahu itu kita rubah jadi R1 aja. Nah, untuk tipenya konstan. Nah, untuk parameternya itu kita lihat dari sini. Dari dan rata-rata jumlah produk. Jadi di sini ada 148, berarti parameternya 148, kita enterkan. Lalu selanjutnya ini member function 2 kita ubah R2, tipenya konstan. Lalu untuk parameternya itu ada yang nomor 2 berarti 150. Nah, karena di sini saya genapkan saja, jadi untuk angka yang ada di belakang tidak saya tulis. Oke. Dan seterusnya kita isi sampai dengan selesai, sampai dengan 27 data. Oke, lalu selanjutnya ini berarti R4 dan nilainya 143. Enter. Oh, ini R5 itu 146. Enter. Ini R6 itu punya konstan, lalu parameternya 142. Enter. Lalu ada R7 itu parameternya 136, kita enterkan. Ada R8 terus 140. Oke. 135. Sudah semua. Enterkan. 11. Nah, ini sudah ke-input semua ya, sampai 27. Nah, selanjutnya kita klik edit, lalu kita klik rules. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya
kita isi rules itu dengan data ini. Data, sebentar, maaf. Nah, data yang ada di sini atau data yang sama yang kita isikan pada output tadi. Kita isi sampai 27. Nah, seperti ini. Ini rules yang pertama itu if suhu rendah, jadi, lalu N kebisingan tenang, lalu N pencahayaan redup, dan itu 148 atau R1 yang kita inputkan tadi. Lalu kita add row. Nah, lalu selanjutnya itu suhu rendah, kebisingannya tenang, lalu pencahayaannya agak terang, dan rata-ratanya R2 kita tambahkan. Begitu seterusnya sampai dengan 27 data. Oke, kita tambahkan rule sampai dengan selesai. Ini nomor di sini terang, R6 kita atur, ini ke-7 rendah, di sini redup, ini untuk 8, lalu selanjutnya ke 9, terang. Nah, ini telah udah selesai diinputin sampai 27 inputan. Nah, selanjutnya kita klik edit view, lalu kita klik rules. Oke. Bentar. Nah, jadi studi kasus kali ini rules-nya nampak seperti ini. Nah, jika teman-teman pengen melihat dari studi kasus ini surface-nya, tinggal klik view lalu klik surface. Nah, jadi bentuk surface dari studi kasus kali ini seperti ini ya. Nah, dan ini bentuk rules-nya. Ini bentuk rules dan ini bentuk surface-nya. Oke, kita close terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Di sini kita lihat itu 22 spasi 55 spasi pencahayaan 150. Kita enterkan. Nah, maka rulesnya seperti ini dan berarti hasil output atau nilai rata-ratanya adalah 148. Nah, kita terus di sini adalah 148. Nah, kita buktikan. Sepertinya ini ada tadi. Ini kita coba cari ke atas sesuai dengan datanya. Nah, di sini. Berarti 22, suhu 22, kebisingannya 55, lalu pencahayaannya 150. Dan nilai rata-ratanya sama, yaitu 148. Berarti itu membuktikan bahwa pada metode Sugeno kali ini, atau pada studi kasus dan percobaan kita kali ini itu sesuai dengan yang ada di sini, sesuai dengan keadaan. Nah, kita lanjutkan pengujian tadi. Dan kita scroll ke bawah dulu. Nah, selanjutnya ada 25, 86, dan 350. Enterkan. Berarti hasil rata-ratanya adalah 144. Dan kemudian 144. Lalu selanjutnya itu ada 24 si 67 lalu 189. Kita enterkan, hasil rata-ratanya ada 147. Selanjutnya ada 33, 80,
6, lalu 312. Kita enterkan. Nah, nilai rata-ratanya adalah 139. Terus selanjutnya yang nomor 5 itu 21, 94, dan 515. Enterkan, maka hasil nilai rata-ratanya adalah 135. Dan yang terakhir itu ada 27 spasi 71 spasi 350. Kita enterkan, hasil rata-ratanya 148. Nah, jadi seperti ini namanya metode Sugeno. Nah, berikut adalah hasil data pengujian dari hasil studi kasus kita pada kali ini. Nah, semoga bermanfaat. Sampai sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.